Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sejarah Dunia 2, program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara akan menjelaskan tentang Perang Dunia I. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan ngenalin dulu anggota-anggota dari kelompok 4. Ini dia anggotanya. Pasti nggak asing dong dengan kata Perang Dunia Pertama. Nah, sebenarnya apa sih Perang Dunia Pertama itu? Dan bagaimana sih keadaan dunia khususnya Eropa sebelum Perang Dunia Pertama terjadi? Nah, jawabannya akan dibahas oleh Saudari Siska Oktasari. Pengertian Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan sebuah konflik besar pertama yang terjadi dalam berskala internasional pada awal abad ke-20. Perang ini banyak melibatkan negara-negara imperialis Eropa dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan di Eropa dan dunia internasional. Dalam Perang Dunia Pertama, untuk pertama kalinya teknologi persenjataan modern berskala besar digunakan, seperti pesawat terbang, tank, kapal laut, kapal selam, yang digunakan untuk mendukung kekuatan militer bagi negara-negara yang bertikai dalam Perang Dunia Pertama. Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Memasuki abad ke-20, Eropa mulai tiba pada zaman modern. Kemajuan teknologi transportasi mempermudah hubungan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara. Negara-negara imperialis telah mencapai puncak perkembangannya. Negara Inggris muncul sebagai rajanya kaum imperialis. Wilayah jajahannya mencakup hampir seluruh benua. Imperialis Inggris terbentang mulai dari belahan dunia barat, yaitu benua Amerika, sampai belahan dunia timur, yaitu Selandia Baru. Boleh dikatakan bahwa imperialis Inggris tidak pernah mengalami matahari terbenam. Selain itu, kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia Pertama sangat menegangkan, terutama antara negara Inggris, Prancis, dengan Jerman. Ketegangan ini terjadi dikarenakan terjadinya perebutan daerah kolonialisasi antara negara-negara maju di Eropa. Telah diketahui penyebab dari ketegangan Eropa dikarenakan pertama, Prancis ingin membalas kekalahannya pada tahun 1871 terhadap Jerman. Kedua, persaingan hebat antara Jerman dengan Inggris dalam bidang industri dan perdagangan. Ketiga, perlombaan senjata karena negara-negara bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Yang keempat, pertentangan kepentingan antara negara-negara Eropa, misalnya Rusia dengan Jerman di Turki, Rusia dengan Austria di Balkan. Akibat dari ketegangan tersebut, terbentuklah dua blok yang saling bertentangan, yaitu blok Jerman yang berisi Jerman, Austria, dan Italia, dan blok Prancis berisi Prancis, Rusia, dan Inggris. Demikianlah keadaan di Eropa menjelang Perang Dunia Pertama. Suasana penuh ketegangan dan curiga mencurigai, takut diserang lawan padahal negeri sendiri belum siap. Masing-masing berusaha memperkuat diri dengan cara mencari teman. Eropa seakan-akan terbelah dua kekuatan yang saling bersaing. Inggris, Prancis, dan kawan-kawan di satu pihak, dan Jerman dan kawan-kawan di pihak lain. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Destia Vitasari. Sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Satu, kebijakan ekspansionis internasional yang baru yang dikeluarkan Kaisar Wilhelm II dari Jerman di tahun 1890. Yang kedua, adanya perubahan kekuatan penyeimbang atau power balance antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar Inggris dan Jerman. Kemunculan Jerman membuat Inggris ketakutan dan akan mengguncang balance of power atau keseimbangan kekuatan di Eropa.
Melalui otoritas di Berlin, industri Jerman mulai bangkit dan armada lautnya mulai membuat dengan produksi kapal-kapal tempur untuk menyaingi Inggris. Ketiga, konflik antar negara imperialis kolonialis di Afrika dan Asia. 4. Persaingan teritorial antara Perancis dan Jerman yang memperebutkan wilayah Alsace dan Lorraine. Yang kelima, persaingan antara Rusia dan Austro-Hungaria atas hegemoni wilayah Balkan. Yang keenam, bangkitnya kekuatan Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi negara pendukung blok sekutu atau Inggris. Adapun sebab-sebab khusus meletusnya Perang Dunia I yaitu pada tahun 1914, tentara Austria mengadakan latihan perang di Bosnia. Bagi Serbia yang menuntut Bosnia-Herzegovina, latihan tersebut dianggap sebagai tindakan provokatif. Putra mahkota Austria Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni 1914 dibunuh di Sarajevo oleh seorang nasionalis Serbia, sehingga Raja Austria mengumumkan perang terhadap Serbia yang dengan cepat meluas akibat adanya sistem aliansi dan akhirnya menjadi Perang Dunia Pertama. Adapun pihak-pihak yang terlibat Perang Dunia Pertama adalah Blok Sentral. Blok ini anggotanya Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, Turki, dan Italia. Italia pada awalnya bersikap netral, kemudian pada tahun 1915 masuk Blok Sentral dengan mengumumkan perang kepada Prancis untuk mendapatkan Tirol Selatan, Istria serta Dalmatia dalam rangka membentuk Italia Irredenta. Yang kedua yaitu Blok Sekutu atau Blok Prancis. Blok ini anggotanya terdiri dari 23 negara antara lain Prancis, Rusia, Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1915 ikut berperang karena diserbu Bulgaria dan Jerman. Amerika Serikat pada tahun 1917 ikut berperang karena Jerman menjalankan perang kapal selam yang tidak terbatas sehingga banyak kapal Amerika Serikat antara lain Lusitania tenggelam, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jalannya perang dan keadaan Perang Dunia Pertama? Nah, ini akan dijawab oleh Julia Arshika Abda. Jalannya perang dan keadaan Perang Dunia Pertama. Pertama, pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota dari kerajaan Austria yang bernama Franz Ferdinand yang terbunuh oleh orang Serbia di Sarajevo. Kemudian, pihak Austria menuntut agar pembunuhnya diserahkan, tetapi tuntutannya itu diabaikan pihak Serbia. Karena tuntutannya itu ditolak, maka Austria mengumumkan perang kepada Serbia. Perang ini semakin besar karena sistem alians. Kedua, dalam pertempuran itu, Jerman yang hendak mencegah bahaya pengepungan oleh pihak musuh menggunakan taktik menghindari pertempuran sekaligus medan barat dan medan timur. Menjalankan gerakan Blitzkrieg artinya melakukan penyerangan secara kilat. Pada tahun 1914 dan awal 1915, Jerman mulai mengarahkan sebagian besar tentaranya ke arah barat. Setelah berhasil menduduki dan menguasai daerah Belgia, maka pasukan Jerman kemudian menyerang Prancis dari utara. Tetapi usaha Jerman menduduki Prancis gagal karena ditahan tentara gabungan Prancis dan Inggris. Ketiga, pada pertengahan tahun 1915, Jerman mengadakan penyerangan ke arah Rusia. Usaha Jerman di Medan Timur berhasil mendapatkan kemenangan. Di dalam pertempuran di Medan Barat pada tahun 1916, tentara Jerman memperhebat serangannya tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Di Medan Barat, kedua belah pihak menggunakan taktik perang parit. Di medan ini Jerman gagal. Keempat, di lain pihak, gabungan tentara Austria dan Jerman di dalam menghadapi Italia di Medan Selatan terus-menerus mengalami kegagalan. Karena merasa terdesak, maka tahun 1916 pihak Jerman mulai menjalankan perang kapal-kapal selam
yang tidak terbatas. Karena menggunakan kapal selam yang secara membabi buta, maka timbullah insiden, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal-kapal dagang USA, sehingga menyebabkan USA yang semula bersikap netral kemudian mengumumkan perang terhadap Jerman pada tahun 1917 dan segera mengirimkannya pasukan di pantai barat Prancis. Kelima, dengan terjunnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama telah membawa angin segar bagi pihak-pihak sekutu dan akibatnya telah mempercepat kekalahan Jerman dan sekutu-sekutunya. Sesudah mengalami kegagalan di dalam usahanya mengadakan serangan terakhir di medan barat. Akhirnya pihak Jerman menandatangani gencatan senjata yang terjadi pada tanggal 11 November 1918. Usaha perdamaian dalam Perang Dunia Pertama. Pertama, di dalam konferensi Paris pada tahun 1919, negara-negara pemenang maka telah ditetapkan ketentuan suatu perjanjian perdamaian antara pihak sekutu dengan pihak Jerman. Kedua, pada tanggal 28 Juni 1919, delegasi Jerman dipanggil ke Versailles untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Walaupun pihak Jerman banyak mengajukan keberatan, tetapi akhirnya pihak Jerman bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Isi perjanjian Versailles. Pertama, koloni-koloni Jerman diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang atas nama mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kedua, Jerman menyerahkan wilayah Alsace dan Lotharingen kepada Prancis serta Eupen dan Malmedy pada Belgia. 3. Daerah Saar berada di bawah mandat LBB selama 15 tahun. Sesudah itu akan ditentukan dengan mengadakan plebisit masuk negara mana daerah tersebut. 4. Jerman hanya boleh memiliki pasukan 100.000 orang. 5. Jerman harus mengganti kerugian perang 132 miliar mark emas kepada sekutu. 6. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. 7. Jerman harus menyerahkan semua kapal dagangannya kepada Inggris sebagai pembayaran ganti rugi perang. 8. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu selama 15 tahun sebagai jaminan Jerman menepati perjanjian Versailles. Tokoh-tokoh perjanjian Versailles. Pertama, Wilson dari Amerika Serikat. 2. Clemenceau dari Prancis, terkenal dengan sebutan Le Tiger. 3. Lloyd George dari Inggris. 4. Orlando dari Italia. Keempat tokoh tersebut terkenal dengan sebutan The Big Four. Dari keempat tokoh yang fanatik anti-Jerman dan ingin melihat Jerman rusak sama sekali hingga tidak dapat merupakan ancaman bagi Prancis adalah Clemenceau. Tetapi Wilson berhasil memperlunak sikap Clemenceau. Setelah perang selesai, apa sih dampaknya bagi dunia? Ini akan dijawab oleh Novia Haryana. Akibat Perang Dunia I. Yang pertama, di bidang politik. A. Timbulnya perubahan teritorial. 4 kerajaan besar tenggelam, yaitu Jerman, Austria, Rusia, Hongaria, Turki, dan timbulnya negara-negara baru seperti Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Mesir, Irak, Syria, Lebanon, dan Yordania. Danzig menjadi kota bebas di bawah LBB. Alsace, Lotharingen masuk Perancis. Eupen Malmedy masuk Belgia.
semua jajahan Jerman telah diambil oleh Inggris, Perancis, Jepang, dan Austria. B. Munculnya paham-paham politik. Pada awalnya, nasionalisme meliputi bangsa-bangsa yang menimbulkan negara-negara baru. Kemudian, demokrasi menciptakan pemerintahan republik. Akhirnya, diktatorisme gagal di dalam menyelesaikan kekacauan baik politik maupun ekonomi. Diktatorisme timbul sebagai fasisme Italia, nasionalisme, sosialisme Jerman, nasionalisme Turki, diktator proletariat Rusia. 2. Di bidang ekonomi. Ekonomi telah dijalankan dengan sistem terpimpin, Italia dengan korporasi Jerman dengan rencana 4 tahun, Rusia dengan rencana 5 tahun, Turki dengan etatisme, Amerika Serikat dengan neoliberal, sistem liberalisme sampai kapitalisme. Dengan persaingan bebas telah menyebabkan Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang membawa pengaruh sangat luas di dunia, yang akhirnya meletus dalam depresi ekonomi tahun 1923 dan tahun 1929 sampai 1930 yang sering disebut dengan nama krisis ekonomi sedunia atau Malaise. Yang ketiga, di bidang sosial, selama perang produksi diperhebat untuk mencapai kemenangan. Kemenangan tidak lagi dicapai dengan keberanian dan keahlian berperang, tetapi dengan material. Paham materialisme berkembang dan kaum buruh mulai menginsafi akan pentingnya kedudukan di dunia ini. Gerakan kaum buruh lebih kuat dan undang-undang sosial dikeluarkan beberapa negara. Munculnya gerakan emansipasi wanita di beberapa negara. Nah, itulah dia penjelasan tentang Perang Dunia Pertama. Untuk menambah wawasan kita tentang sejarah Perang Dunia, kita bisa lihat di kanal YouTube RK Sejarah atau di kanal YouTube MNH. Recommended banget buat anak sejarah. Nah, di kanal YouTube RK Sejarah buat kita lebih paham karena sang guru jelasin poin penting dari sejarah dunia 1. Sedangkan di kanal YouTube MNH, videonya berisi dokumentasi asli, semua tokoh dan peristiwa diperlihatkan, dan sudah ada subtitle bahasa Indonesianya. Tapi buat yang takut dengan adegan perang, hati-hati karena video ini no sensor. Demikian video dari kami tentang sejarah Perang Dunia 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.